Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Selamat datang di channel pembelajaran matematika bersama Ibu Umi Thoibah. Ananda sekalian, mari kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa ya. Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai himpunan matematika kelas 7. Dan selamat belajar. Masih ingatkah Ananda bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa materi, antara lain yaitu pengertian himpunan, contoh himpunan, dan contoh bukan himpunan. Nah, untuk mengingatkan Ananda kembali, mari kita bahas atau kita ulas kembali pertemuan kita sebelumnya. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah sering menjumpai himpunan yang selalu dipadankan dengan kata gerombolan, kemudian kumpulan, dan juga kelompok, dan ada juga yang mengatakan sama dengan grup. Nah, berikut ini contoh himpunan seperti yang tampak pada slide. Kumpulan hewan berkaki dua. Ini dikatakan sebagai himpunan karena batasannya jelas, yang diminta adalah hewan berkaki dua. Sedangkan untuk contoh yang bukan himpunan, kumpulan siswi cantik. Nah, mengapa ini dikatakan bukan himpunan? Karena kata cantik bersifat subjektif yang tidak ada ukuran atau batasan yang jelas. Selanjutnya kita masuk kepada materi penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dua, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerisasi. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian materi berikut ini. 1. Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. A adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Maka dapat kita tuliskan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. A sama dengan buka kurung kurawal, huruf vokal dalam abjad, tutup kurung kurawal. B adalah himpunan hewan berkaki dua. Kita tuliskan B sama dengan dalam kurung kurawal hewan berkaki dua. Selanjutnya, yang kedua, dinyatakan dengan menyebutkan anggota atau enumerasi. Perhatikan contoh berikut ini. A adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Maka kita tuliskan himpunan A. A sama dengan dalam kurung kurawal A, E, I, O, U.
Contoh selanjutnya, B adalah kumpulan hewan berkaki dua. Dapat kita tuliskan B sama dengan dalam kurung kurawal, ayam, itik, bebek, angsa, burung. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ketiga, terlebih dahulu kita ingat kembali simbol persamaan dalam matematika. Nah, simbol ini yang pertama dibaca besar dari. Contoh, besar dari 3 yaitu 4, 5, 6, dan seterusnya. Simbol yang kedua dibaca besar sama dari. Contohnya, besar sama dari 3. Nah, di sini 3 juga masuk. Kemudian simbol yang ketiga, kecil dari. Contohnya, kecil dari 3, maka hanya sampai 2 saja. Selanjutnya yang keempat, kecil sama dari. Contohnya, kecil sama dari 3. Nah, di sini bilangan 3 juga kita masukkan. Cara penyajian himpunan yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka kita tuliskan himpunan A sama dengan buka kurung kelawal X garis X kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Contoh berikutnya, P adalah himpunan bilangan genap yang anggotanya besar dari 1 dan kecil sama dengan 10. Kita tuliskan P sama dengan dalam kurung kurawal X1 kecil dari X kecil sama 10, X anggota bilangan genap. Selanjutnya Ananda, kita akan bahas mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, kita dapat tuliskan di sini bahwa bilangan asli yang kurang dari 1 tidak ada. Karena bilangan asli mulai dari 1. Maka ini dapat kita katakan bahwa himpunan kosong. Dilambangkan dengan tanda kurung kurawal yang isinya kosong atau tidak ada satupun. Nah, himpunan kosong ini artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dari himpunan berikut, manakah yang merupakan himpunan kosong? 1. Himpunan bilangan prima genap. 2. Himpunan peserta didik kelas 7 yang berusia 7 tahun. 3. Himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan prima memiliki satu bilangan genap yaitu 2. Maka, himpunan yang pertama ini yaitu himpunan bilangan prima genap bukan merupakan himpunan kosong karena ia memiliki anggota. Himpunan yang kedua yaitu himpunan peserta didik kelas 7 yang berusia 7 tahun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa usia 7 tahun merupakan usia anak kelas 1 SD. Maka himpunan yang kedua ini yaitu himpunan peserta didik kelas 7 yang berusia 7 tahun merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Nah, selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga, himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 3. Ini juga merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Baiklah Ananda, selanjutnya kita membahas mengenai himpunan semesta.
yang dilambangkan dengan huruf S besar. Perhatikan contoh berikut ini. S sama dengan himpunan nama siswa di kelas 75. A sama dengan himpunan nama siswa kelas 75 yang berawalan huruf A. B sama dengan himpunan siswa kelas 75 yang laki-laki. Nah, dari contoh ini jelas bahwa semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S. Begitu juga semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan S. Jadi, himpunan S ini merupakan himpunan semesta yang mencakup keseluruhan. Selanjutnya, Ananda perhatikan contoh lainnya berikut ini. P sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan Q sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, Ananda, dari kedua himpunan ini dapat kita tuliskan himpunan semesta yang cocok untuk kedua himpunan ini adalah S sama dengan himpunan bilangan bulat. Karena anggota himpunan P maupun anggota himpunan Q merupakan bilangan bulat. Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai, skala, dan perbandingan berbalik nilai. Matematika kelas 7. Soal yang pertama. Diketahui G adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nyatakan himpunan G dalam bentuk A. Menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. B. Menyebutkan atau mendaftarkan anggotanya. C. Dengan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya soal yang kedua. Tulislah dua contoh himpunan kosong. Ananda bisa mengambil contoh yang ada di sekitar Ananda. Selanjutnya soal ketiga. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Tuliskan himpunan semesta yang mungkin untuk kedua himpunan di atas. Selamat berlatih! Demikianlah Ananda penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.